Anda masih bersama di Nusantara TV Sportcast. Bung Ropan, Ya. wah, kita terkesimang melihat duet Stone dan Rodri, Bung. Kita bisa katakan bahwa double pivot terbaik di Liga Inggris. Dan musim lalu dibuktikan dengan juara Liga Champions. Tidak ada Rodri, tidak ada Stone. Terasa kan, Bos? Kalau itu memang terasa. Terasa kan? Kalau dua itu nggak, apalagi kalau KDB nggak ada kan, lebih terasa lagi. Makanya tadi kalau cuma Rodri mungkin masih bisa ditempel. Iya. Ya. Tapi ketika itu nggak ada, apalagi Kovacic juga kalau nggak ada, lebih parah lagi, lebih tersiksa nih bagi City kalau itu nggak ada. Tapi kalau itu ada, tentunya akan bagus. Ini kombinasi yang saya pikir ini paket lengkap ini. Kalau ada Stones, dan itu kan sudah terbukti musim lalu bagaimana kedidayaan mereka dengan bermain Rodri dan Stone. Tapi mereka bukan cuma tipikal pemain yang kuat dalam bertahan. Tapi ketika membangun serangan dalam build up juga, ini dua ini pemain berbahaya. Iya. Setuju. Ketika mereka sulit untuk bisa di depan bagi Haaland, bagi winger-winger City, selalu menjadi pembeda dua pemain ini yang menjadi penyelamat. Gol ke Inter Milan di final itu kan kita bisa lihat bagaimana Rodri dengan menghajar dari luar kotak dengan keras, dan itu akan menjadi gol penentuan bagi City. Jadi mereka selalu muncul pada keadaan yang dibutuhkan, yang sulit dibutuhkan. Itu Rodri dan John Stones. Dan John Stones bisa mencetak gol sundulan ke dia. Oke. Kepercayaan dia, Farhan juga lebih tahu karena mereka di fans di City. Jadi mereka bisa tahu pemain-pemain ini. Jadi agak mengerikan juga kalau mereka semua kembali, Boy. Kita harapkan after Christmas mereka kembali. Ya, itu berbahaya kalau semua. Tapi Rodri kan nggak mungkin ya, kayaknya susah ya. Ya tergantung pemulihan dia kan. Pemulihan sekarang sudah mungkin masuk 2 bulan lebih kan. Setelah lawan Arsenal itu dia diganti. Ya, pada Oktober lalu udah mudah-mudahan lebih cepat. Tapi kalaupun nggak ada Rodri, misalnya yang lain masuk, masih bisa ketutup semua. Ya kan? Walaupun Rodri itu penting, tapi kalau Stone Speed, Kovacic datang lagi, bagus, Boy. Apalagi sekarang kalau Grealish itu berkembang seperti dia di Villa bermain dengan sebagai playmaker. Iya. Dan dicoba kemarin bermain dengan Gundogan kan. Dan jalan, Bung. Jalan. Dan bagus. Itu mungkin akan diterapkan oleh Pep. Ya. Memang orang bisa melihat kalau kalah kemarin nggak bisa diterima karena Pep kan tidak pernah mengalami turbulensi sejauh ini. Iya. Dengan rentetan kekalahan itu yang sampai 6 kali baru ke-7 baru bisa menang. Ya, apalagi kalau lawan Feyenoord mereka bisa ketinggalan dengan bisa unggul dengan 3-0 di Etihad, kemudian disamakan oleh tim lain 3-3 itu Pep nggak pernah alami. Kalau bermain di Etihad pasti dibantai habis. Kalau mereka ketinggalan 3-0 mungkin mereka bisa balikin, dan itu banyak kejadian-kejadian yang mereka dapatkan kalau di Etihad. Iya kan? Tapi saya pikir ya kita akan tunggu dengan apakah ada pembelian pemain di musim dingin nanti setelah habis Christmas. Mereka akan membeli 1-2 pemain. Biasanya kan Pep sangat jeli untuk bisa mendapatkan pemain-pemain yang bagus. Dan Pep baru tanda tangan kontrak ya. Iya. Memperpanjang 2 tahun lagi. Iya. Di tengah-tengah turbulensi ini. Iya. Ini kan pertaruhan, bukan? Enggak. Pep itu kan udah banyak memberikan prestasi untuk Manchester City. Jadi kualitasnya itu nggak perlu diragukan gini, lah. Mantap. Begitu. Iya. Dia kasih begini. Iya. Nggak ada pelatih klub di Liga Inggris yang mampu 4 kali berturut menjadi juara. Nggak ada pelatih yang pernah 2 kali treble winners, itu hanya Guardiola gitu. Jadi Pep itu mau memperpanjang kontrak kembali. Kan Pep ini terkenal suka ini, Bung, kontraknya pendek-pendek. Di Barcelona hanya 4 tahun, di Bayern Munchen 3 tahun. Nah, yang paling panjang ini 9 tahun ini di City. Dia mau genapi 10 tahun, Bung. Iya. Sewarsa. Dan di era dia itu tidak ada hanya satu pelatih yang bisa menghentikan Jurgen Klopp. Ya kan, di 2020. Selebihnya kan itu eranya Pep semua kan, sampai sekarang. Setelah dia masuk 2017-2018 terus. Iya. Oh, pertama dia nirgelar sebenarnya, Bro. Iya, dia nggak langsung juara. Pertama dia masuk. Dan justru ini tantangan sebenarnya. Persoalan yang pelik ini, kalau dia bisa melewati di musim depan, syukur-syukur kalau dia bisa angkat piala lagi. Itu kan challenge buat dia dong, dengan tanda tangan kontrak 2 tahun. Iya. Ya, mungkin ini jadi pembuktian Pep lah. Kan dia gini, banyak orang yang bilang itu Manchester City itu Pep itu pelatih yang membutuhkan uang banyak dan lain-lain. Padahal semua pelatih begitu. Tapi kan Pep ini yang bisa meracik resources itu, sumber daya itu menjadi prestasi. Nah, 2 tahun ke depan ini menjadi pembuktian, apalagi musim ini setelah 6 kali nir kemenangan, apakah mampu dia menjadi juara atau tidak, itu kan
tantangan tersendiri buat Pep Guardiola gitu. Makanya dia sangat ekspresinya tuh kita lihat dia melukai diri sendiri kan waktu lawan Feyenoord tuh. Gemes, kesel, iya, gemes gitu loh. frustrasi ya. Iya, itu ya kita buktikan aja nanti. Semua pelatih akan mengalami seperti begitu kan, Coach ya. Pasti Jurgen Klopp juga kena turbulensi yang dahsyat. Sintayong juga mengalami juga. Iya, sempat stres juga boy. Bung Ropan, tadi Stone sama Rodri, KDB, ya kan? Ya. KDB menit bermainnya agak berkurang memang sekarang. Apa karena faktor pasca cedera, ya kan? Lawan Arsenal aja cuma berapa menit main. Lawan Liverpool juga cuma 11 menit atau 12 menit. Nggak lebih dari 30 menit selama 4 pertandingan yang dia mainkan. Iya, tapi kemarin oke lah dia bermain kan. Iya. Kalau kemarin lawan tadi pagi itu. Gol lagi. Iya. Artinya gol pertama juga dari Bernardo Silva juga dari tandukan dia juga sebenarnya. Iya. Ya. Udah diteruskan oleh Silva. Jadi agak oke lah. Cuma memang harus dipikirkan sekarang KDB ini bukan pada 2 atau 3 tahun yang lalu bagus. Mungkin peaknya sudah lewat. Karena masa keemasan juga dengan tim nasional Belgia juga selesai. Dan dia nggak begitu oke ya. Sekarang tantangan bagi Pep ketika tanda tangan ini, dia harus bisa memilih siapa yang bisa dia datangkan untuk mengisi posnya KDB, Kevin De Bruyne. Karena tidak mungkin akan terlalu bergantung kepada Kevin De Bruyne, ya kan? Harus ada satu pemain yang dia cari yang oke, yang bisa masuk di sana. Nah itu yang menjadi tantangan bagi dia untuk di musimnya akan datang. Ya. Kalau sekarang masih oke lah untuk bisa meneruskan ke depan, tapi untuk next harus ada pemain yang sekarang bagus. Siapa yang menggantikan peran KDB kalau dia tidak menjadi starter line up yang pas lah menurut Farhan? Menurut saya itu ada 2 pemain sebenarnya yang tapi dengan cara bermain yang beda. Ya. Itu Phil Foden dan Bernardo Silva. Bernardo Silva. Nah, itu mereka yang menjadi otak serangan lah, motor serangan untuk memecah kebuntuan. Tapi memang dengan karakternya yang berbeda itu jadi butuh penyesuaian juga sebenarnya Bung Boy. Nah, itu yang perlu disesuaikan juga dengan Erling Haaland. Nah, itu dia tuh yang jadi sebenarnya kan Pep Guardiola ini mainnya sistem ya. Nah, karena sistemnya ini belum ketemu polanya, patternnya, ya itu dia makanya Haaland ini relatif kurang produktif dalam beberapa pertandingan terakhir. Gitu sih yang kita lihat. Tapi memang untuk kedepannya benar tadi kata Bung Ropan, kita harus rebuilding squad karena Kyle Walker sudah tua, Ederson, pokoknya banyak lah pemain-pemain. Gundogan udah tua, ya kan. Terus banyak juga pemain yang udah nyentuh 30 sebenarnya. Jadi memang pelan-pelan harus. Nathan Ake, Kovacic sebenarnya juga udah tua 30 itu kan untuk kedepannya udah nggak bisa main full, apalagi dengan sekarang kompetisi itu Piala Dunia antar klub itu sistemnya Liga Champion itu sistemnya Liga, itu sangat melelahkan lah untuk pemain. Jadi harus pinter-pinter pelatih itu nggak cuman untuk melatih kemenangan, tapi bagaimana sistem rotasi itu menjadi maksimal agar menghindari cedera juga gitu menurut saya Bung Boy. Iya. City kan terkenal dengan dominasi permainan, ball position yang sangat kuat begitu Bung ya, holding bolanya. Karena gelandang yang tadi kita sebutkan. Tapi Bung perhatikan nggak, awal-awal di musim ini tuh jumlah golnya sedikit sekali ya? Iya, kalau sekarang yang 14 pertandingan dia memasukkan 25, kebobolan 19. Kalau dibandingkan dengan 4 tim semua termasuk dia, ya di posisi keempat, dia paling banyak kebobolan dan paling sedikit untuk mencetak gol dibandingkan dengan Liverpool, dengan Chelsea yang ada di atas, kemudian dengan ada Arsenal ya. Untuk ini kalau bisa main. Jadi plusnya dia cuma 6. Kalah dengan yang 3 di atas itu. Tapi di September tinggi Bung. Iya. Di sininya setelah dia kena bulan sini yang merosot. Ya, dan tidak ada yang menduga ya. Dia kalah sama Bournemouth itu yang mungkin agak shock juga. Mestinya kan itu harus ambil lawan Bournemouth itu dan memukul buat dia. Kemudian yang lebih shock lagi ya dia kalah lawan Brighton juga kan. Sulit untuk ini tiba-tiba mereka kena di situ. Nah, itu memang rentan-rentan pukulan buat Pep, tapi ya akhirnya sekarang kan boleh dia bangkit juga ya untuk ini. Ya, tergantung lawan Crystal Palace nanti. Kalau di Palace mereka kan tandang lawan Palace, ya kan? Kalau menang itu baru dia harus bersiap lawan Juve, klubnya Om Boy. Iya kan? Oh, di Champion. Champion harus, dan dia butuh karena di Champions diambil dulu pertama 8. Dia udah di luar 8. Ini momentumnya bagus soalnya. Bagus momentum ini. Kan? Iya. Ini ditakutkan oleh tim lawan. Tapi main di Juve Om. Iya, Juve juga butuh menang. Karena di Champions itu kan beda kan, dia punya sistem sekarang 8 dulu diambil.
Ya. di atas dulu untuk ke 16. Jadi perjuangan dia ada di situ. Crystal Palace, Juve, baru MU. Dalam pertarungan ini derby yang ditunggu-tunggu kan. Betul. Cuma main di City ya. Iya. Jadi City agak menguntungkan kalau main di City. Ya, Jadi itu. Jadi pertandingan yang berat sama dia MU, baru dia ke Villa Park lawan Aston Villa. Aston Villa. Ya, oh ya. Pasti keras. Bahaya Bahaya itu. Emery tuh di situ. Iya. Nah, jadi kalau dia bisa lewat ini, saya pikir bahaya kalau untuk di next. Berarti rotasi yang akan dilakukan oleh Pep ini dia berpikir banget keras banget ya. Dia coba kemarin Grealish satu bermain dengan Doku, ya kan? Ada Gundogan di tengah dengan Haaland, kenapa Haaland ini ya? Kita taunya bomber ini kan mengerikan gitu kan. Di kotak penalti dengan kecepatan, dengan Udah semua barang bisa buat gol. Terakhir ya. Sejak lawan Liverpool Sebenarnya, tadi malam. Menurut saya, Bung Boy, opini yang sedikit dibahas, jarang dibahas, itu striker itu kan butuh supply. Nah, Haaland ini nggak pernah dapat supply, makanya rasio golnya jadi sedikit sekarang, jadi jarang dia buat gol karena di tengah aja tuh bolanya mandek ke depan. Ya karena sistemnya tuh belum nemu. Menurut saya Savinho, Matheus Nunes, itu gelandang-gelandang yang nggak kreatif dibandingkan pemain-pemain inti gitu loh, kurang kreatif gitu loh. Itu dia Phil Foden juga dipaksa di tengah, dan dia kan Phil Foden itu dia biasanya di kiri masuk ke kanan tendangan langsung. Itu kenapa dia jadi pemain terbaik Liga Inggris musim lalu kan cara bermainnya seperti itu. Tapi sekarang ditarik ke tengah supaya menjadi jadi kayak Iniesta lah kalau di Bahkan pernah jadi false nine ya? Iya, ketika Menyerang tengah Foden, Bung. Iya. Oke, kita jeda lagi nih. Ya kan, kita akan bahas lagi City lebih dalam lagi setelah pariwara berikut ini.